Di tengah dunia yang semakin bising oleh kesibukan dan keinginan manusia, ada satu hal yang perlahan terlupakan. Sebuah jalan sunyi yang dahulu dijaga oleh para leluhur. Jalan yang tidak ramai oleh pujian, tidak gemerlap oleh kekuasaan, dan tidak pula dipenuhi ambisi dunia. Jalan itu adalah jalan batin. Sebuah perjalanan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh jiwa. Jalan yang membuat manusia mengenal dirinya sendiri lebih dalam daripada sekedar nama, pekerjaan, atau status dunia. Banyak orang mencari kekuatan di luar dirinya, padahal para leluhur Nusantara telah lama mengajarkan bahwa kekuatan terbesar justru berada di dalam diri manusia itu sendiri. Kekuatan yang lahir dari kesadaran, ketenangan, dan kemampuan memahami kehidupan dengan hati yang jernih. Warisan leluhur bukan hanya berupa benda pusaka, bukan hanya keris, kitab tua, atau cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan yang paling berharga sebenarnya adalah ilmu kehidupan, sebuah pemahaman tentang bagaimana manusia seharusnya hidup selaras dengan alam, selaras dengan sesama manusia, dan selaras dengan dirinya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, banyak manusia mulai menjauh dari jalan tersebut. Dunia modern membuat manusia sibuk mengejar banyak hal, kekayaan, pengakuan, kekuasaan, dan berbagai keinginan yang seakan tidak pernah ada akhirnya. Dalam kesibukan itu, manusia sering lupa untuk berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri, siapakah aku sebenarnya? Untuk apa aku hidup di dunia ini? Para leluhur Nusantara dahulu memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata. Ada dimensi batin yang jauh lebih luas daripada sekedar dunia fisik. Mereka mengajarkan bahwa manusia memiliki dua perjalanan sekaligus, perjalanan lahir dan perjalanan batin. Perjalanan lahir adalah segala hal yang terlihat oleh orang lain, pekerjaan, keluarga, kehidupan sehari-hari. Namun perjalanan batin adalah perjalanan yang hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri. Sebuah perjalanan untuk memahami hati, pikiran, dan kesadaran yang paling dalam. Jalan batin adalah jalan yang sunyi. Tidak banyak orang yang benar-benar memilihnya. Bukan karena jalan ini sulit, tetapi karena jalan ini menuntut kejujuran terhadap diri sendiri. Banyak manusia lebih nyaman melihat kesalahan di luar daripada melihat ke dalam hatinya sendiri. Padahal para leluhur selalu mengingatkan bahwa manusia yang ingin menemukan kebijaksanaan harus berani melihat dirinya apa adanya. Melihat kelemahan, melihat ketakutan, dan melihat segala hal yang selama ini mungkin ia sembunyikan dari dunia. Di masa lalu, para pencari ilmu batin sering melakukan perjalanan sunyi. Ada yang memilih menyepi di hutan, ada yang bertapa di gunung, ada pula yang hidup sederhana di desa, jauh dari keramaian. Namun sebenarnya inti dari semua itu bukanlah tempatnya. Intinya adalah proses membersihkan hati. Proses ketika manusia menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia, ia mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan kehidupan. Suara itu adalah suara batinnya sendiri. Dalam kebijaksanaan leluhur Nusantara, ada satu pemahaman penting yang sering diajarkan, bahwa manusia yang kuat bukanlah manusia yang mampu menaklukkan orang lain.
Manusia yang kuat adalah manusia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, mampu mengendalikan amarahnya, mampu menahan keserakahannya, mampu menjaga hatinya agar tetap tenang dalam keadaan apapun. Inilah kekuatan batin yang sebenarnya, sebuah kekuatan yang tidak terlihat, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Banyak orang mencari ilmu batin dengan harapan mendapatkan kekuatan luar biasa. Mereka membayangkan kesaktian, kemampuan misterius, atau kekuatan yang dapat mengubah nasib secara instan. Namun, para leluhur selalu mengingatkan bahwa inti dari ilmu batin bukanlah kesaktian. Inti dari ilmu batin adalah kesadaran. Ketika seseorang mulai mengenal dirinya sendiri dengan jujur, ketika ia mulai memahami hidup dengan hati yang tenang, disitulah kebijaksanaan mulai tumbuh. Warisan leluhur mengajarkan bahwa manusia harus belajar mendengarkan alam, mendengarkan hatinya sendiri, dan mendengarkan kehidupan yang sedang berjalan di sekitarnya. Alam Nusantara sejak dahulu dianggap sebagai guru yang agung. Gunung mengajarkan keteguhan, laut mengajarkan keluasan hati, angin mengajarkan kebebasan, dan tanah mengajarkan kerendahan hati. Orang-orang dahulu hidup sangat dekat dengan alam. Mereka memahami bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Ketika manusia hidup selaras dengan alam, hatinya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi merasa harus menguasai segalanya. Ia mulai memahami bahwa kehidupan memiliki ritme sendiri. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk berbicara, dan ada waktu untuk diam. Diam adalah bagian penting dari perjalanan batin. Dalam keheningan, manusia mulai melihat kehidupan dengan lebih jelas. Pikiran yang biasanya penuh dengan kegelisahan, perlahan menjadi lebih tenang. Dari ketenangan itulah pemahaman baru sering muncul. Para leluhur juga mengajarkan pentingnya menjaga hati. Hati manusia ibarat sebuah wadah. Jika wadah itu dipenuhi oleh kemarahan, iri hati, dan kebencian, maka kehidupan akan terasa berat. Namun jika wadah itu dipenuhi oleh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur, maka kehidupan akan terasa lebih ringan. Jalan batin adalah proses membersihkan wadah tersebut, bukan proses yang instan, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan kesadaran setiap hari. Orang-orang yang menempuh jalan batin sering terlihat sederhana. Mereka tidak selalu menonjol di tengah keramaian dunia, namun di dalam dirinya ada ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan itu tidak datang dari kekayaan atau kekuasaan. Ketenangan itu datang dari pemahaman bahwa hidup adalah perjalanan yang harus dijalani dengan kesadaran. Dalam perjalanan batin, manusia sering diuji oleh berbagai pengalaman hidup, kadang berupa kesedihan, kehilangan, atau kegagalan. Namun para leluhur percaya bahwa setiap pengalaman memiliki makna, setiap ujian adalah kesempatan untuk belajar. Ketika seseorang mampu melihat ujian sebagai bagian dari proses kehidupan, hatinya akan menjadi lebih kuat. Warisan leluhur sebenarnya tidak pernah hilang. Ia masih ada di sekitar kita, dalam nilai-nilai kehidupan, dalam cerita orang tua, dalam kebijaksanaan sederhana yang sering kita dengar sejak kecil. Namun untuk memahaminya, manusia perlu memperlambat langkahnya. Dunia modern sering membuat manusia berjalan terlalu cepat, terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa merasakan kehidupan saat ini.
Jalan batin mengajarkan manusia untuk kembali hadir dalam setiap momen, merasakan nafas yang masuk dan keluar dari tubuh, menyadari langkah yang sedang dijalani, menghargai hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Ketika kesadaran ini mulai tumbuh, hidup yang sebelumnya terasa rumit perlahan menjadi lebih sederhana. Para leluhur Nusantara memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Kadang kebahagiaan hadir dalam kesederhanaan, dalam secangkir air hangat di pagi hari, dalam suara angin yang melewati pepohonan, dalam senyuman seseorang yang kita temui di jalan. Ketika hati manusia terbuka untuk melihat hal-hal kecil tersebut, hidup terasa lebih penuh makna. Jalan batin bukanlah jalan yang harus ditempuh dengan meninggalkan dunia sepenuhnya. Banyak orang yang tetap hidup di tengah masyarakat sambil menjaga kesadaran batinnya. Mereka bekerja, berkeluarga, dan menjalani kehidupan sehari-hari seperti orang lain. Namun di dalam dirinya ada kesadaran yang selalu mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat. Warisan leluhur mengajarkan manusia untuk hidup dengan keseimbangan, bekerja tanpa melupakan ketenangan batin, berusaha tanpa kehilangan keikhlasan, dan berjalan di dunia tanpa kehilangan arah dalam dirinya sendiri. Keseimbangan inilah yang sering menjadi kunci kedamaian dalam hidup. Di zaman sekarang, mungkin tidak banyak orang yang berbicara tentang jalan batin. Namun, bukan berarti jalan itu telah hilang. Ia tetap ada, menunggu untuk ditemukan oleh siapa saja yang mau membuka hatinya. Kadang, seseorang mulai mencari jalan ini ketika hidupnya mengalami banyak pertanyaan. Ketika ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rutinitas kehidupan. Jika kamu sampai mendengarkan cerita ini, mungkin ada bagian dari dirimu yang sedang mencari jawaban. Mungkin hatimu sedang merindukan ketenangan yang lebih dalam, dan mungkin perjalanan batinmu sebenarnya telah dimulai, bahkan sebelum kamu menyadarinya. Para leluhur selalu percaya bahwa setiap manusia memiliki waktunya sendiri untuk memahami kehidupan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu merasa tertinggal. Jalan batin bukan perlombaan. Ia adalah perjalanan yang berjalan sesuai dengan langkah masing-masing. Pada akhirnya, warisan leluhur yang paling berharga adalah kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki potensi kebijaksanaan di dalam dirinya. Ketika seseorang mulai mengenal dirinya sendiri dengan jujur, ketika ia mulai belajar hidup dengan kesadaran, disitulah pintu kebijaksanaan perlahan terbuka. Jalan batin mungkin jarang difahami oleh banyak orang, namun bagi mereka yang menjalaninya, jalan ini adalah jalan yang membawa kedamaian, jalan yang membawa manusia kembali pada dirinya sendiri. Dan mungkin di tengah dunia yang penuh kebisingan ini, jalan sunyi itulah yang justru paling dibutuhkan oleh jiwa manusia. Namun, perjalanan batin tidak selalu mudah. Ketika seseorang mulai melihat ke dalam dirinya sendiri, ia akan menemukan banyak hal yang selama ini tersembunyi. Ada luka lama yang belum sembuh, ada kekecewaan yang belum dilepaskan, ada kemarahan yang selama ini dipendam tanpa disadari. Inilah salah satu alasan mengapa tidak semua orang berani berjalan di jalan batin. Jalan ini menuntut keberanian untuk menghadapi diri sendiri dengan jujur, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki sisi terang dan sisi gelapnya dalam dirinya.
Para leluhur Nusantara memahami bahwa manusia tidak perlu menjadi sempurna untuk menemukan kedamaian. Yang diperlukan hanyalah kesadaran untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih bijaksana dari hari sebelumnya. Setiap pengalaman adalah guru yang mengajarkan sesuatu. Bahkan kesalahan pun memiliki makna jika manusia mampu belajar darinya. Dalam tradisi kebatinan Nusantara, sering diajarkan bahwa manusia memiliki pusat kesadaran yang sangat dalam di dalam dirinya, tempat di mana pikiran menjadi tenang dan hati menjadi jernih. Ketika seseorang mampu menyentuh tempat itu, ia akan merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan di luar dirinya. Dunia boleh berubah, keadaan boleh sulit, namun di dalam dirinya tetap ada ruang yang tenang. Ruang batin inilah yang dahulu dijaga oleh para leluhur melalui berbagai laku spiritual. Ada yang menjaga keheningan dengan cara berpuasa. Ada yang memperdalam kesadaran melalui meditasi dan perenungan. Ada pula yang menjaga kesucian hati dengan cara membantu sesama tanpa pamrih. Semua laku itu memiliki tujuan yang sama, membersihkan batin agar manusia dapat melihat kehidupan dengan lebih jernih. Banyak cerita tentang para tokoh bijak di Nusantara yang hidup dengan sangat sederhana. Mereka tidak memiliki istana megah atau kekayaan berlimpah. Namun, orang-orang datang kepada mereka untuk mencari nasihat dan ketenangan. Hal ini bukan karena mereka memiliki kekuatan gaib yang luar biasa, tetapi karena mereka memiliki kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan batin yang panjang. Kebijaksanaan tidak datang dari membaca banyak buku saja. Kebijaksanaan lahir dari pengalaman hidup yang difahami dengan hati yang terbuka. Seseorang yang telah melewati banyak ujian kehidupan dengan kesadaran akan memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Ia tidak lagi mudah marah oleh hal kecil. Ia tidak lagi terlalu gelisah oleh perubahan yang terjadi di sekitarnya. Ia mulai memahami bahwa hidup selalu bergerak seperti aliran sungai. Para leluhur sering menggunakan alam sebagai perumpamaan kehidupan. Mereka mengatakan bahwa manusia seharusnya belajar dari air. Air selalu mengalir mengikuti jalannya. Ia tidak memaksa batu untuk berpindah, tetapi perlahan melewatinya. Air tidak merasa lebih tinggi dari tanah yang dilewatinya. Ia justru mencari tempat yang paling rendah untuk mengalir. Dari situlah muncul ajaran kerendahan hati yang sangat dijunjung tinggi dalam kebijaksanaan Nusantara. Kerendahan hati bukan berarti merendahkan diri. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang sangat luas. Ketika seseorang memiliki kerendahan hati, ia akan lebih mudah belajar dari siapapun. Ia tidak merasa selalu benar. Ia tidak merasa harus selalu menang dalam setiap perdebatan. Ia lebih memilih memahami daripada menghakimi. Dalam perjalanan batin, manusia juga belajar tentang keikhlasan. Keikhlasan sering disalahartikan sebagai sikap pasrah tanpa usaha. Padahal, keikhlasan adalah kemampuan untuk menerima hasil dari usaha yang telah dilakukan dengan lapang dada. Seseorang tetap berusaha sebaik mungkin dalam hidupnya, tetapi ia tidak membiarkan hasilnya menguasai hatinya. Ketika manusia hidup dengan keikhlasan, beban hidup terasa jauh lebih ringan. Ia tidak terlalu terikat pada pujian. Ia juga tidak terlalu hancur oleh kritik.
hatinya menjadi lebih stabil karena ia memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Warisan leluhur juga mengajarkan pentingnya menjaga ucapan. Kata-kata memiliki kekuatan yang besar. Kata-kata dapat menenangkan hati seseorang, tetapi juga dapat melukai lebih dalam daripada luka fisik. Oleh karena itu, orang-orang bijak selalu berhati-hati dalam berbicara. Mereka lebih memilih diam daripada mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Diam bukan berarti tidak memiliki pendapat. Diam adalah bentuk kebijaksanaan ketika seseorang memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan dengan kata-kata. Kadang, keheningan justru menyampaikan makna yang lebih dalam. Dalam kehidupan modern, manusia sering terbiasa berbicara terlalu banyak dan mendengarkan terlalu sedikit. Padahal kemampuan mendengarkan adalah bagian penting dari perjalanan batin. Ketika seseorang benar-benar mendengarkan, ia membuka ruang untuk memahami orang lain. Dari situlah muncul empati dan kebijaksanaan. Para leluhur juga percaya bahwa setiap manusia memiliki jalan hidupnya sendiri. Tidak ada dua perjalanan yang benar-benar sama. Oleh karena itu, mereka jarang membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka lebih fokus pada perjalanan yang sedang mereka jalani. Perbandingan sering menjadi sumber kegelisahan dalam hidup manusia. Ketika seseorang terus melihat kehidupan orang lain dan merasa dirinya kurang, hatinya akan dipenuhi rasa tidak cukup. Namun, ketika seseorang mulai mensyukuri apa yang dimilikinya saat ini, hatinya perlahan menjadi lebih damai. Rasa syukur adalah salah satu kekuatan batin yang paling sederhana namun paling kuat. Dengan bersyukur, manusia belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Ia tidak hanya melihat apa yang belum dimilikinya, tetapi juga menghargai apa yang telah ada dalam hidupnya. Para leluhur sering mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Kebahagiaan sering hadir dalam hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Dalam udara yang kita hirup setiap hari, dalam kesehatan yang masih kita miliki, dalam kehadiran orang-orang yang menyayangi kita. Namun, untuk menyadari semua itu, manusia perlu memperlambat langkahnya. Dunia yang terlalu cepat sering membuat manusia lupa menikmati perjalanan hidupnya. Ia terus berlari mengejar sesuatu di masa depan, tetapi tidak pernah benar-benar hadir dalam kehidupannya saat ini. Jalan batin mengajarkan manusia untuk kembali pada kesadaran saat ini. Saat manusia menyadari nafasnya, langkahnya, dan pikirannya dengan penuh perhatian, ia mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada masa lalu ataupun masa depan. Inilah salah satu warisan paling dalam dari kebijaksanaan leluhur Nusantara. Sebuah ajaran sederhana namun sangat dalam, bahwa manusia yang mengenal dirinya sendiri akan lebih mudah memahami kehidupan, dan manusia yang memahami kehidupan akan lebih mudah menemukan kedamaian dalam hatinya. Perjalanan ini mungkin tidak terlihat oleh banyak orang. Tidak ada tepuk tangan atau pengakuan besar dari dunia. Namun, bagi mereka yang menjalaninya, perjalanan batin adalah perjalanan yang paling bermakna dalam hidup. Dan mungkin di suatu titik dalam kehidupan, setiap manusia akan mulai merasakan panggilan untuk kembali ke dalam dirinya sendiri.
panggilan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, panggilan untuk mendengarkan suara hatinya yang paling dalam. Ketika panggilan itu datang, seseorang mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang seberapa jauh ia berjalan di dunia luar. Hidup juga tentang seberapa dalam ia mengenal dirinya sendiri. Warisan leluhur tentang jalan batin akan selalu ada. Ia tidak terikat oleh zaman. Ia tidak bergantung pada teknologi atau perubahan dunia. Ia hidup dalam kesadaran manusia yang mau membuka hatinya. Dan bagi mereka yang memilih berjalan di perjalanan ini, perjalanan itu mungkin sunyi, namun di dalam kesunyian itu terdapat kebijaksanaan yang sangat dalam. Kebijaksanaan yang perlahan membawa manusia kembali kepada jati dirinya yang paling sejati. Namun pada akhirnya, perjalanan batin selalu kembali pada satu hal yang sederhana, mengenal diri sendiri. Banyak manusia menghabiskan hidupnya untuk mengenal dunia luar. Mereka mempelajari berbagai ilmu, memahami banyak hal, dan mengejar berbagai pencapaian. Tetapi seringkali mereka lupa untuk mengenal dirinya sendiri. Padahal, para leluhur Nusantara sejak dahulu telah mengingatkan bahwa manusia yang mengenal dirinya sendiri akan lebih mudah memahami kehidupan. Ketika seseorang mulai mengenal dirinya, ia mulai memahami mengapa ia merasa sedih, mengapa ia merasa marah, dan mengapa ia merasa takut. Ia tidak lagi menyalahkan dunia atas setiap perasaan yang muncul di dalam hatinya. Ia mulai melihat bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih sadar. Kesadaran inilah yang perlahan membentuk kebijaksanaan. Warisan leluhur tentang jalan batin bukanlah sesuatu yang harus dipelajari dengan cara yang rumit. Jalan ini dimulai dari hal yang sangat sederhana, menjaga pikiran agar tetap jernih, menjaga hati agar tidak dipenuhi kebencian, menjaga ucapan agar tidak melukai orang lain, dan menjaga langkah agar tetap berada di jalan yang benar. Ketika manusia hidup dengan kesadaran seperti ini, hidup yang sebelumnya terasa penuh beban perlahan menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Ia belajar menerima bahwa kehidupan memiliki jalannya sendiri. Ia hanya perlu berjalan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Para leluhur Nusantara tidak meninggalkan warisan berupa kemewahan dunia. Mereka meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah cara hidup yang mengajarkan manusia untuk kembali pada kesadaran, kembali pada keseimbangan, dan kembali pada kedamaian di dalam dirinya sendiri. Jalan batin mungkin tidak selalu mudah difahami oleh semua orang. Bahkan, kadang jalan ini terasa sepi. Namun justru di dalam kesunyian itulah manusia sering menemukan kebenaran paling dalam tentang kehidupan. Kebenaran yang tidak selalu dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang tenang. Dan mungkin, jika kamu mendengarkan sampai di titik ini, ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Mungkin ada bagian dari hatimu yang sedang rindu pada ketenangan, rindu pada pemahaman yang tidak sekadar datang dari pikiran, tetapi dari kesadaran yang lebih dalam. Jika itu yang kamu rasakan, ingatlah bahwa perjalanan batin tidak harus dimulai dengan langkah besar. Ia bisa dimulai dari satu kesadaran kecil, dari satu momen ketika kamu berhenti sejenak dan benar-benar menyadari dirimu sendiri.
Dari satu momen ketika kamu memilih untuk hidup dengan lebih tenang, lebih sabar, dan lebih sadar. Warisan leluhur tentang jalan batin akan selalu hidup selama masih ada manusia yang mau membuka hatinya untuk belajar. Selama masih ada manusia yang mau berjalan dengan kesadaran dan kerendahan hati. Semoga kisah tentang warisan leluhur ini bisa menjadi pengingat bahwa di tengah dunia yang penuh kebisingan, masih ada jalan sunyi yang membawa manusia kembali kepada dirinya sendiri. Jalan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa sangat nyata di dalam hati. Jika kamu merasa video ini memberi ketenangan atau membuka pemahaman baru dalam hidupmu, luangkan waktu sejenak untuk menuliskan pendapatmu di kolom komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan kisah ini, karena setiap pengalaman dan setiap pemahaman memiliki maknanya sendiri. Dan jika kamu ingin terus mendengarkan kisah-kisah tentang kebijaksanaan leluhur, ilmu batin Nusantara, serta perjalanan spiritual yang menenangkan jiwa, Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya dari channel ini. Terima kasih sudah berjalan bersama dalam perjalanan sunyi ini. Sampai bertemu kembali dalam kisah kebijaksanaan berikutnya di Pusaka Jiwa Nusantara.